wanita lah yang terlebih banyak bercerita. Nanti saya hanya mendengarkan. Siapa tahu dalam cerita kita hari ini wanita bisa mengungkapkan apa yang terjadi lah, yang akan kita bahas hari ini. Saya ingin dengar cerita Bu Nita ini kaitannya dengan ada informasi nih dari teman-teman dulu Bu Nita sendiri kan, ketika masuk di kelas Bu Nita itu sepertinya kondisi di dalam kelas itu agak kurang terkendali. Seperti itu. Ini hanya informasi dari teman-teman ya yang saya dapatkan. Justru saya ingin tahu dari situ, sejauh yang Bu Nita lihat selama ini bagaimana Bu Nita? Itulah Pak, permasalahan di kelas tuh Pak, seperti yang benar yang kata-kata teman-teman itu bilang Pak, kayak gitulah modelnya kelas kami itu. Kalau yang paling menonjol tuh Pak, saat pembelajaran tuh anak-anak tuh suka kurang konsentrasi mereka tuh Pak. Oh gitu. Kalau pada saat anak kurang konsentrasi itu apa yang dilakukan anak-anak ya? Biasanya mereka tuh kalau kita lagi menyampaikan materi kan Pak, biasanya ada yang sibuk sendiri lah Pak, ada yang minta keluar izin mau ke WC lah Pak, gitu Pak. Mereka tuh jadi buat suasana kelas tuh jadi enggak kondusif lagi belajar gitu Pak. Jadi kawan yang lain pun yang mau belajar pun jadi terganggu gitu. Ya. Nah, setiap Bu Nita masuk kelas itu apakah memang seperti itu terus ataukah hanya kadang-kadang Bu Nita ya? Itu sih bukan kadang-kadang Pak, mereka tuh paling konsentrasi pada pelajaran tuh cuman dalam hitungan menit ya Pak, yang biasa mereka tuh konsentrasi, sisanya tuh mereka tuh udah buyar konsentrasinya, udah ada yang bertingkah begini lah begitu Pak. Ya, jadi memang sering terjadi Bu ya. Iya, sudah sering ini terjadi memang itu Pak. artinya anak-anak yang memang ya sepertinya hilang konsentrasi lah seperti itu kan. Itu sejauh yang Bu Nita lihat alami di kelas Bu Nita itu kira-kira apa faktornya ya, penyebabnya itu? Mungkin kawan-kawannya juga kayak minta keluar tuh, lalu mereka tuh yang rasa mau belajar tuh Pak, lalu lihat kawannya keluar tuh lalu jadi ikut-ikutan gitu mereka tuh Pak, keluar ngikut lah ya, ngikut kawannya gitu kan. Juga ada juga kan kawannya di kelas tuh biasa ada yang biasa juga suka ganggu kawannya gitu kan, jadi yang mau belajar pun jadi tidak konsentrasi mereka tuh Pak. Kayak gitu. Selain itu ada nggak kira-kira ya, kira-kira berapa persen gitu anak-anak yang mungkin masih bertahan konsentrasi gitu kalau dibandingkan dengan yang tidak konsentrasi gitu lah? Ada sih Pak beberapa anak tuh yang itu yang konsentrasinya masih bisa dikendalikan lah gitu Pak kayak tapi itulah Pak, kebanyakannya mereka tuh kalau udah lihat kawannya itu yang bikin tuh Pak, kawannya tuh yang biasa minta keluar atau kawannya main sibuk sendiri jadi ikut-ikutan ngajak kawannya main gitu Pak. Ya memang gitulah keadaannya ya, gitu Ya, kadang-kadang itu, tapi apapun keadaannya, kalau menurut Bu Nita ini apakah itu suatu masalah ya? Padahal kayak gitu tuh kita juga terpancing juga emosi biasanya kan Pak, udah hal kayak itu tuh anak-anak tuh. Ya memang kadang-kadang seperti itu kan, enggak bisa lari dari hal itu. Itu kalau anak-anak melakukan itu, kita kadang kalau tidak sabar nggak akan mau pancing, betul kata Bu Nita itu. Tetapi ya selama ini Bu Nita itu melihat anak-anak yang konsentrasi itu bagaimana prestasi mereka di kelasnya? Mereka yang konsentrasinya termasuk bagus tuh Pak, mereka tuh prestasinya juga itu juga Pak, tapi ada juga beberapa anak Pak walaupun konsentrasinya buyar gitu Pak, tapi prestasinya di kelas itu bagus, bisa ya? gitu bagus juga. Ya. Nah kalau dibandingkan dengan anak yang memang betul-betul konsentrasi itu gimana pengaruhnya tuh? Bedanya gitu tuh? Bedanya kalau anak-anak yang konsentrasi itu Pak, dia tuh lebih mudah nangkap apa yang kita berikan kan, pembelajaran kita berikan tuh mereka tuh mudah nangkapnya Pak. Ya. Dibandingkan anak-anak yang sulit konsentrasi itu biasa mau main gitu kan,
Tapi ada enggak semuanya sih Pak, sebagian ini kan karena ada juga anak-anak yang walaupun dia itu begitu kita sampaikan tuh apa yang kita tugaskan tuh bisa dia ngerjakannya Pak, Ya. seperti itu. Nah kalau faktor lain Bu Nita, ini faktor lain dalam arti tadi kan kelas itu tidak terkendali karena konsentrasi mereka yang hilang kan. Nah, itu mungkin faktor lain yang juga yang mendukung kelas itu tidak kondusif itu apa saja mungkin? Mungkin karena kalau saya Pak ya, kalau ngajar tuh mungkin keluar suara saya tuh Pak kurang gimana gitu ya kayak ya, mungkin itu juga termasuk faktor juga Pak. Mungkin enggak utuh didengar oleh Iya, anak enggak kali utuh ya. didengar oleh anak karena saya tuh untuk suara keras tuh memang begitulah standarnya Ya. gitu Bapak di kelas itu. Dan itu terjadi real memang di kelas kita. Nah, lalu kira-kira Bu Nita melihatnya ini lari ke kira-kira yang Bu Nita rasakan ini, ada enggak upaya untuk memperbaiki itu? Upayanya sih ada Pak, maksudnya kayak gini kan saya akan berupaya umpamanya mengkondisikan lah mereka supaya kasih sesuatu yang mereka senangi biar mereka tuh konsentrasi bisa gitu kan Pak. Pembelajaran itu dibuat menyenangkan lagi gitu sih Pak. Nah, terus usahakan suara saya tuh harus lebih itu biar didengar utuh oleh anak-anak tuh Pak. Ya, nah itu memang kalau kayak gitu sih bagus sih Bu Nita kalau masa lihat itu apa yang itu upaya-upaya ya kita menjawab kelemahan selama ini kan gitu. Kalau Bu Nita memilih itu justru lebih bagus sih kalau saya lihat itu. Mungkin cara-cara lain lagi apa? Mungkin kiat-kiat Bu Nita barangkali untuk mengatasi itu ya selain dengan cara tadi itu. Iya, pertama-tama kemungkinan saya kondisikanlah tempat duduk anak tuh Pak, saya kelompokkan, diaturlah sebagaimana supaya bisa kondusif gitu Pak kan. Nah, di situ juga mengatur tempat mengatur duduk tempat ya, tempat duduk juga kan. Terus membuat semacam perjanjian juga dengan anak-anak itu Pak. Oh iya. Iya, semacam perjanjian apa untuk kebaikan kelas gitu kan Pak. Nah, disampaikan nanti. Terus apa lagi Pak ya, kayaknya saya tuh harus membuat itu pelajaran tuh lebih menyenangkan Pak, saya tuh harus lebih mencari cara untuk menyenangkan anak gitu Pak, biar mereka tuh konsentrasinya kan begitu kan kita sampaikan materi tuh mereka tuh udah senang gitu kan Pak, jadi otomatis mereka tuh ada keinginan untuk belajar gitu Pak. Jadi membuat pelajaran pokoknya Menyenangkan gitu, senang lah menyenangkan anak senang iya. ya kan. Ya mungkin bisa jadi selama ini anak mungkin kurang senang ya kan. Iya. Kira-kira contohnya kalau Bu Nita bisa nyebutkan kira-kira apa ya yang menyenangkan itu untuk anak tuh ya? Yang menyenangkan untuk anak tuh kayak gini lah Pak, umpamanya kan anak-anak tuh kan kalau anak-anak kelas rendah tuh Pak biasanya mereka tuh kan belajarnya kan maunya kalau gambar mewarnai gitu Pak kan. Biasanya kalau kita ngasih materi tuh Pak diselingi aja dengan kayaknya semacam menggambar atau yang mereka sukai gitu Pak. Seperti itu. Nah, bagus kalau kayak gitu Bu Nita. Nanti saya serahkan sepenuhnya pada Bu Nita ya untuk mencobanya seperti itu. Memang selain dengan cara suara Bu Nita ya, semakin diperjelas ya kan. Iya, Pak. Diperjelas. Kemudian juga apa namanya tadi dengan teknik trik membuat anak senang kan, itu kan dengan cara menggambar atau apa yang anak suka Iya. tapi tidak mengganggu itu kan gitu. Lalu Bu Nita mampu tidak sendiri kalau menangani kelas itu? Saya usahakan lah Pak, karena itu kan tanggung jawab saya juga Pak di dalam kelas, karena sudah diberi tanggung jawab saya akan usahakan. Oh ya, bagus. Lalu ini komitmen Ibu Nita sendiri dengan apa yang Ibu Nita sebutkan itu sejauh mana optimisme Bu Nita lah kayaknya dengan program yang Ibu Nita buat itu. Maksudnya gini ya Bu Nita kan, kalau Bu Nita tadi kan sudah sebutkan langkah-langkah itu dan langkah-langkah itu saling itu memang luar biasa bagus itu. Nah, sejauh mana Bu Nita nanti sanggup untuk melaksanakan itu gitu lah. Ya Pak, saya akan coba berusaha terus lah Pak, sampai mereka tuh benar-benar sudah bisa lah
menerima apa yang saya inginkan, tujuannya belajarnya gitu terpenuhi, tercapai gitu. Ya, berarti memang ini lagi-lagi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ita. Saya membiarkan, bukan membiarkan, tetapi saya meletakkan tanggung jawab ini pada Bu Ita yang melaksanakannya itu. Kalau saya keterangan Bu Ita sih, saya tidak ragu, Bu Ita pasti mampu itu kan. Oke, mungkin itu aja Bu Ita ya. Nah, mungkin terima kasih sudah bercerita hari ini. Nah, mungkin apa yang diceritakan Bu Ita nanti mampu dilaksanakan ikhlas untuk kebaikan proses pembelajaran dan juga keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Bu Ita ya.